Beberapa tahun yang lalu, aku pernah dilecehkan. Aku dan teman-temanku pernah dilecehkan oleh seorang pria yang berusia sekitar 40-an. Akan aku ceritakan detailnya. Aku ingin bercerita ini karena kemarin aku mendengar berita. Ya mungkin kamu udah tahu lah ya, berita yang 16 mahasiswa FHUI yang melakukan pelecehan seksual secara verbal, secara lewat chat lah gitu ya, lewat chat. Dan ini merupakan apa ya, hal yang bagus, maksudnya kayak masyarakat udah mulai teredukasi bahwa pelecehan seksual itu tidak hanya sebatas fisik, tidak hanya sebatas dipegang-pegang, bahkan secara verbal pun juga. Dan ini juga yang terjadi pada pada diriku bersama teman-teman. Ini nggak hanya sekedar verbal juga sih. Dan yang pengen aku garis bawahi di sini adalah kenapa aku baru menceritakan sekarang, kenapa aku baru inget sekarang, karena ke-trigger dari kasus FHUI tadi, bahwa suatu ketidaktahuan kita itu menjadikan itu hal yang lumrah atau hal yang biasa, padahal itu gawat banget lah gitu ya. Dan ini yang terjadi pada pada diriku dan teman-teman, itu menganggap aku dulu tuh ya itu hal biasa, hal yang iseng oleh seseorang yang dilakukan oleh bapak-bapak itu. Jadi gini ceritanya, oke ya. Aku bersama temanku sekitar 2 atau 3 orang, waktu itu aku ingat itu kejadian udah lebih dari 20 tahun yang lalu ketika aku SMP ya. Dan kamu bisa tebak usia aku sekarang berapa. Aku kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP waktu itu. Aku kan dulu belum ada Gojek ya, belum ada, ya pokoknya dulu naik angkot lah. Aku tuh dulu SMP tuh naik angkot. Kita di halte bis bersama temanku. Kita nunggu bis lah. Waktu itu kita nunggu bis sambil ya di samping-samping itu ada banyak orang-orang jualan juga, orang-orang jualan cilok dan lain-lain lah. Kita biasanya sambil sambil nunggu bis sambil jajan di situ. Oke. Dan katakanlah ini lah, katakanlah aku dan teman-temanku di sini, terus ini jalan besar, terus ada seorang pria. Aku masih ingat betul. Pria itu entah 40 atau 50 tahun ya. Pokoknya dia itu depannya tuh botak, berkumis, pakai celana gombrong, pakai celana gombrong. Meskipun kita tuh kayak kayak apa ya? Ini aku di sini, terus ini jalan, terus ini dirinya gitu ya. Tapi memang suasana waktu itu sepi dan ya jalannya nggak gede sih, cuman kayak ya jalan-jalan di alun-alun lah, jalan di alun-alun. Jadi nggak begitu yang lebar banget kayak jalan nasional, dan kita bisa melihat dengan jelas orang yang di seberang jalan dan kita bisa mendengar apa yang dia ucapkan. Nah, lagi asik makan waktu itu, kalau nggak salah makan cilok atau makan apa gitu ya. Kita lagi asik makan, ngobrol-ngobrol sama temen. Si orang tersebut, bapak-bapak tersebut, itu bilang gini, kayak ngode-ngode gitu loh. Nah, waktu itu kita bingung. Waktu itu kita bingung kayak nengok-nengok gitu. Terus dia kayak tetap kayak gitu, kayak gitu sambil ngeliatin kita. Nah, kita baru belum ngeh kita ngeliatin kepala orang itu, si bapak itu. Dan ternyata apa yang dia lakukan adalah dia mengeluarkan alat kelaminnya, terus diliatin pada diri kita dengan celana gombrongnya. Waktu itu aku inget celana gombrongnya itu kayaknya yang bawahnya ini bolong. Jadi dia dengan mudah mengeluarkan alat kelaminnya dan diliatin pada diri kita. Nah, waktu itu tau nggak? Aku sama teman-temanku itu cowok semua loh. Cowok semua, gak ada yang cewek. Gak ada yang cewek. Si bapak-bapak yang berusia ya katakanlah 40 tahun lah itu, berkumis dan pokoknya udah tua lah. Itu dengan bangganya melakukan masturbasi depan kita, memperlihatkan pada diri kita sambil ngode-ngode kayak gitu pada anak-anak kecil di usia, ya bukan anak kecil, anak remaja lah, usia 12-13 tahun kelas 1 SMP. Respon kita waktu itu adalah kita langsung lari, kita langsung teriak. Meskipun kita semua cowok lah ya, tapi di situ kayak ada shock melihat hal kayak gitu. Kita langsung pergi, dan makanan yang tadi ada temanku yang tadi beli cilok itu langsung nggak dihabisin makannya karena melihat hal seperti itu. Dan seperti yang ku bilang tadi, ketidaktahuan diri kita akan perbuatan tidak menyenangkan itu, pelecehan secara seperti itu. Itulah yang membuat diri kita waktu itu menganggap bahwa itu sebuah hal yang
orang yang iseng, orang gila, orang yang apa ya? Padahal kalau kita tahu, kalau waktu itu kita tahu ya, ya mungkin karena masih remaja juga, masih masih bodoh lah. Kita nggak cerita itu pada siapa-siapa dan menganggap itu kayak apa ya? Ya hal biasa lah itu waktu itu. Bukan suatu hal yang traumatis. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kenapa aku bisa bercerita di sini dengan sangat detail? Mungkin secara alam bawah sadar, secara sadar mungkin aku berpikir waktu itu biasa saja, kayak orang gila biasalah. Tapi secara alam bawah sadar, ternyata aku ada trauma seperti itu sehingga aku tahu detail. Bentuknya itu aku masih ingat, orangnya itu masih ingat, kurus, botak, terus pakai celana gombrong, pakai motor loh, bukan orang gila. Dia naik motor. Mana ada orang gila yang mana ada orang yang sorry, bukan orang gila ya, ODGJ, sorry, mana ada orang ODGJ yang naik motor, ya kan? Ya mungkin ada tapi maksudnya bukan yang ODGJ banget lah. Aku tahu dia waras lah, cuman ya mungkin secara menyimpang aja gitu ya, eksibisionis. Dan itu yang pengen aku sampaikan, bahwa ternyata pelecehan seksual bisa terjadi kayak gitu. Dan kalau aku bisa berbicara pada diriku masa lalu, kalau aku bisa jadi diriku di masa lalu, apa yang kulakukan dengan mungkin mental sepertiku, aku akan datangi orang itu, aku akan lempar pakai batu, aku pukuli habisan, aku nggak peduli badanku kecil atau apa gitu. Kalau aku dulu berani, aku bakal sekalian aku bentak-bentak orang itu. Ya aku berharap aku bisa balik ke masa lalu sih, ke momen itu. Karena kenapa? Karena aku tahu orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang eksibisionis, orang-orang yang punya seksuali seksuali menyimpang kayak gitu, they are loser. Mereka pecundang, mereka orang yang hanya berani melakukan hal kayak gitu, tapi ketika dilabrak mereka akan takut. Mereka hanya seorang pecandu pornografi, mereka nggak punya kehidupan, mereka menyedihkan, mereka itu hanya orang-orang yang hanya berani melakukan itu pada anak kecil, pada orang-orang yang belum bisa berpikir, mereka belum bisa melawan. They are loser, bapak-bapak usia 40-50 tahun yang mungkin gak happy dalam rumah tangganya. Kalau aku bisa balik, aku mungkin akan menghajar bapak tersebut. Nggak peduli, karena pasti mereka, si bapak ini pasti akan ketakutan melihat ada anak SMP yang berani melawan. Itu yang mungkin kalau aku berandai-andai bisa berbicara pada diriku, bisa bertindak sebagai diriku di masa lalu ya. Dan ya kalau kamu sekarang masih kecanduan pornografi, masih kecanduan PMO, kalau kamu tidak mau bermental jadi seperti bapak itu, karena orang yang kecanduan pornografi itu awalnya mungkin coba-coba, tapi lama-lama akan akan membuat mental pikiran kita jadi menyimpang seperti orang tersebut, dan dengan berekspresi secara seksual dengan cara yang tidak lazim, dan itu bisa dipidanakan loh, bisa dipidanakan. Selagi kamu masih muda, SMP, SMA, kuliah, berhenti dari sekarang. Kurangi nonton seperti itu, stop. Karena itu akan mempengaruhi mental. Banyak kasus kan kejadian kayak di KRL, masturbasi, terus kemudian di mana-mana itu yang orang melakukan pelecehan itu semua 99,9% aku bisa pastikan mereka adalah orang yang kecanduan pornografi. Dan bagaimana kamu sebagai pria itu, apakah kamu sudi kamu berada dalam sebuah habit yang sama dengan orang-orang tersebut? Apakah kamu sama? Apakah kamu mau dengan orang-orang menyedihkan seperti itu? Orang-orang yang merugikan orang lain, orang-orang yang ya mereka tidak punya kontrol terhadap dirinya. Stop dari sekarang. Oke? Terima kasih dan bertemu lagi.